Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aurani Faradila dari kelas 11 IPA 6, asal sekolah Mandua Mojokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang membran sel. Berikut simak videonya dengan baik ya. Berikut adalah gambaran membran sel. Saya jelaskan. Membran sel dalam bahasa lain yaitu sel membran, plasma membran, dan plasma malemma adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial atau komponen utama dari cairan ekstraseluler di sekitarnya. Pembentukan membran sel dilakukan dengan bahan dasar berupa lipoprotein yang dibentuk oleh lemak dan protein. Membran ini terdiri atas lipida dwilapis termasuk kolesterol atau komponen lipid yang berada antara fosfolipid untuk mempertahankan fluiditasnya pada berbagai suhu. Membran sel juga mengandung protein membran, termasuk protein interregal yang melintasi membran, berfungsi sebagai transporter membran, dan protein perifer yang secara longgar menempel pada sisi luar membran sel, yang tidak sebagai enzim yang membentuk sel. Membran sel mengontrol pergerakan zat ketika masuk dan keluar dari organel. Dengan cara ini, ia secara selektif dapat ditembus ion dan molekul organik. Selain itu, membran sel terlibat dalam berbagai proses seluler seperti adesi sel, konduktivitas ionik, dan persinyalan sel, serta berfungsi sebagai permukaan tempat melekatnya beberapa struktur ekstraseluler, termasuk dinding sel. Lapisan karbohidrat yang disebut glikokalix, serta jaringan intraseluler dari serat protein yang disebut sitoskeleton. Dalam bidang biologi sinetik, membran sel dapat dirakit kembali secara artifisial. Dari gambar di atas, di situ ada juga perbandingan eukariota dan prokariota. Eukariota memiliki inti berselaput membran, nukleus, mitokondria, ribosom, dan membran sel. Sedangkan prokariota memiliki nukleoid, kapsul, flagel, dinding sel, membran sel, dan ribosom. Yang selanjutnya, di sini ada gambar sel hewan atau disebut juga membran sel eukariot. Sel eukariot atau disebut juga sel hewan ternyata memiliki komponen sel hewan pada umumnya, yang terdiri dari 1. Nukleus, 2. Inti sel, 3. Ribosom. Ribosom terletak pada titik-titik kecil sebagian dari nomor 5. 4. Vesikel, 5. Retikulum endoplasma kasar, 6. Badan Golgi, 7. Sitoskeleton. Nomor 8. Retikulum endoplasma halus, 9. Mitokondria, 10. Vakuola, 11. Sitosol atau cairan yang berisi organel yang terdiri dari sitoplasma. Nomor 12 adalah lisosom, 13. Sentrosom, dan yang terakhir membran sel. Baik, saya jelaskan. Pada sel eukariota, membran sel yang membungkus organel-organel di dalamnya terbentuk dua macam senyawa, yaitu lipid dan protein. Nah, di gambar ini adalah struktur membran. Selanjutnya, kita akan bahas tentang model mosaik fluida. Pada tahun 1972, Seymour Jonathan Singer dan Grant Nicholson mengemukakan model mosaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Pada model ini, protein penyusun membran dijabarkan sebagai kelompok molekul
globular heterogeneus yang tersusun dalam struktur amfipatik, yaitu dengan gugus ionik dan polar menghadap ke fase akuatik, dan gugus nonpolar menghadap ke dalam interior membran yang disebut matriks fosfolipid dan bersifat hidrofobik. Himpunan-himpunan molekul globular tersebut terbenam sebagian ke dalam matriks fosfolipid tersebut. Struktur membran teratur membentuk lapisan ganda fluida yang diskontinu, dan sebagian kecil dari matriks fosfolipid berinteraksi dengan molekul globular tersebut. Sehingga struktur mosaik fluida merupakan analogi lipoprotein atau protein intergal di dalam larutan membran ganda fosfolipid. Nah, pada bagian ini saya juga akan membahas tentang lapisan ganda fosfolipid. Bagian ini juga memerlukan pengembangan. Umumnya, membran sel memiliki bagian kepala polar, hidrofilik dengan daya ikat glycerol fosforifilaster yang terdiri dari gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolina, serina, dan lain-lain. Dengan dua rantai hidrofobik, asam lemak yang membentuk ikatan ester pada rantaian primer ditempati oleh asam lemak jenuh dan pada rantai sekunder ditempati oleh asam lemak tak jenuh. Bagian kepala dapat berinteraksi dengan air maupun larutan fase akuatik. Sedangkan bagian rantai akan berhempit membentuk matriks fosfolipid yang disebut fase internal. Antara fase internal dan fase akuatik terjadi tegangan potensial antara 220 sampai 280 yang disebut tegangan potensial dipol atau potensial membran. Persamaan dari sifat bagian kepala fosfolipid bergantung pada jenis gugus tambahan yang dimilikinya. Antara lain terdapat sebutan fosfokilona, fosfoetanolaminia, fosfoserina, dan fosfoinositol. Membran juga dapat terbentuk dari senyawa lipid seperti sardiolipin atau ikatan dengan senyawa kolesterol dan gliolipida. Yang selanjutnya adalah protein transmembran. Protein ini terintegrasi pada lapisan lipid dan menembus dua lapisan lipid atau transmembran. Bersifat amfiatik, banyak di antaranya merupakan glioprotein, gugus gula pada sebelah luar sel, disintetis di RE, gula dimodifikasi di badan Golgi. Nah, gambar di atas adalah sistem transport membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Lalu lintas membran akan membuat perbedaan konsentrasi ion sebagai akibat dari dua proses yang berbeda, yaitu difusi dan transport aktif yang dikenal dengan gradien ion. Baik, itulah tadi penjelasan tentang membran sel. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.